merawat saudara pagi hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Mari bawa persembahan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab kita tahu bahwa apa yang kita persembahkan buat Tuhan tidak ada artinya tanpa hati yang rindu dan cinta akan Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami menikmati anugerah-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, anugerah Allah yang kami nikmati dari hari lepas hari Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang berkumpul di hadapan-Mu, di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami membawa persembahan hati kami yang tulus dan murni kepada Engkau Allah yang baik. Engkau yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Engkau yang mengenal hati kami lebih daripada siapapun di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan pagi hari ini merupakan persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Dan biarkan kami datang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni. Dan biar Engkau dapati hati kami adalah hati yang setia, memuji dan menyembah Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang Engkau berikan buat kami. Kami mau memuji menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersorak memuji Engkau Allah kami yang dahsyat. Sebab kepada-Mu Allah saja kami persembahkan puji-pujian kami. Kepada Engkau Raja di atas segala raja, kami bawa persembahan syukur dan terima kasih kami bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa sukacita-Mu itu Engkau sudah berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu mempersembahkan syukur yang terbaik buat Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami akan menikmati itu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita lebih lagi dalam Engkau Allah kami yang baik. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan amin. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Yang mau bersuka cita memuliakan nama Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Mari dengan penuh sukacita kita puji Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Kita puji Allah kita dengan sorak-sorai kemuliaan. Sebab bagi Dialah segala puji dan penyembahan kita. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik
Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kelemahan kami. Engkau yang menuntun jalan-jalan hidup kami menuju pada kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya bagi hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur. Kami memuji-muji kebesaran-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Untuk semua perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, Engkau terlebih besar dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang selalu menuntun hidup kami, yang selalu memberikan damai sejahtera saat kami merasa tidak mampu dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu itulah yang menghibur kami Tuhan. Roh Kudus-Mu itu yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani semuanya dalam hidup kami. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor.
kami melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, selalu pegang tangan kami, selalu memeluk kami, selalu menghibur kami. Kau jagai kami dengan kasih-Mu. Bahkan sekalipun kami jatuh, Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak pernah tergeletak, sebab tangan-Mu itu yang menggendong kami, sebab kasih itu yang memulihkan keadaan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan, kami mau katakan Engkaulah gunung batu dan pertahanan kami. Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
Allahnya hidup, yang Allahnya selalu ada, yang Allahnya dapat kami panggil sebagai Bapa. Aba ya Bapa. Tidak ada Allah yang lain selain Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia Allah yang berjalan di depan kita, mengalahkan setiap musuh kita, membuka setiap pintu-pintu yang tertutup, jalan yang tertutup. Dia membukakan jalan bagi kita. Dia berperang bagi kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, tak ada yang lain. Yesus, Yesus, kami terlalu bersyukur dan terlalu bangga dan terlalu teramat sangat bersuka cita karena kami punya Allah yang hidup. Dialah Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Hanya karena cintamu bagi kami ya Tuhan Yesus. Hanya karena pengorbananmu bagi kami. Dan hanya karena kebesaranmu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk menjamah setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Sehingga setiap firman yang disampaikan itu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang, dan ketika dirasa buahnya manis sekali. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Ya. Shalom. Wah, lagi puasa atau belum makan? Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ini yang anak-anak muda sepertinya baru mencangkul sawah 1000 hektar. Jadi suaranya sudah tidak keluar karena terlalu capek. Coba sekali lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kesukaan besar bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang benar, dan tidak ada Allah lain yang benar-benar hidup. Tidak ada Allah yang lain yang bisa memberi keselamatan, jaminan kehidupan yang pasti, dan hanya Yesus jalan satu-satunya kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur. Ya, kita langsung dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Ya, oke. Judul perikop ini adalah doa syukur Daud. Ya, saya akan membacakannya. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi ini Raja Daud yang ngomong sama Tuhan gitu. Jadi dia ini ucapan syukur dia gitu. Jadi kalau kita lihat ke belakang di pasal-pasal sebelumnya, baik 1 Samuel sampai 2 Samuel ini, bagaimana
penyertaan Allah sama Daud itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, dan Daud intim sama Tuhan, dia komunikasi sama Tuhan, dia mau perang aja komunikasi, mau ngapa-ngapain tanya Tuhan, mau perang, mau apa kek tanya Tuhan gitu. Kamu diam, kamu jalan, kamu perang. Itu Raja Daud, luar biasa. Dan di pasal sebelumnya itu bagaimana bait Allah, tabut perjanjian itu dipindahkan sampailah kepada Yerusalem. Lalu singkat ceritanya sampai di Yerusalem ini Raja Daud itu kalau orang Jawa bilang itu apa ya, enaknya sungkan. Jadi sungkannya bagaimana Mas David gitu. Nah, pada waktu zamannya Daud, tabut perjanjian itu tidak di dalam sebuah bangunan yang megah ya, dalam bait Allah ada altar ya, ada ruang kudus, ruang maha kudus, tidak, tetapi berada di dalam kemah gitu. Dan Raja Daud merasa sungkan, dia ngomong ke Nabi Nathan, Nabi Nathan gitu, aku nggak enak nih gitu, aku tinggal rumahku ini di pohon kayu aras, artinya rumahnya Daud megah luar biasa gitu, sementara bait Allah kok cuma ditaruh di kemah ya gitu. Aku pengen ngebangun gitu, karena Raja Daud merasa aku bisa membangun, aku punya kemampuan, punya harta yang bisa untuk membangun bait Allah kembali ya. Lalu Nabi Nathan bilang, ya lakukan menurut sekehendak hatimu karena Tuhan beserta dengan kamu gitu. Lalu Nabi Nathan ngomong sama Tuhan ngomong sama Nabi Nathan gitu. Nah, singkat cerita gitu, Tuhan bukan tidak suka dengan Daud yang membangun kemah, tidak gitu, tapi Tuhan punya rencana yang lain gitu, bahwa Tuhan mau bahwa anaknya Salomo yang akan membangun bait Allah, bukan Raja Daud gitu. Tetapi yang menjadi menarik bagi saya sikap hati Raja Daud gitu, yang mau ngasih terbaik buat Tuhan Yesus gitu. Sekalipun Tuhan punya rencana yang lain yang jauh lebih baik gitu, yang kita pikir terbaik buat kita, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik, lebih mulia, lebih indah, yang terbaik dalam ukurannya Tuhan gitu. Nah, Tuhan mau Salomo yang membangun bait Allah, bukan Raja Daud. Nah, saya tidak akan membahas kenapa Raja Daud tidak membangun itu, tidak gitu. Tetapi kita akan lihat bagaimana sikap hati Raja Daud itu. Lah, itu ada pada pas ayat yang sebelumnya itu, di ayat 18 di situ dijelaskan. Saya nggak akan baca, nanti kita baca masing-masing di rumah, nanti jadi terlalu panjang. Nah, sikap hatinya yang itu, Tuhan itu lalu singkat ceritanya ngomong sama Nabi Nathan di ayat yang ke 8 sampai 17. Nah, itu di situ Tuhan ngomong gitu, katakan sama Daud begini, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu ya, karena orang Israel dulu
sempat menjadi budak, jadi dikejar bangsa Israel, dikejar bangsa Mesir, dikejar terus gitu. Nah Tuhan nggak mau itu. Tuhan akan menetapkan di satu tempat dan Tuhan akan menjadi Tuhannya, menjadi Allahnya. Nah, lanjut. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku, artinya Tuhan akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu yaitu Salomo, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ya, jadi Raja Saul dulu kenapa Tuhan jauhkan dari hadapannya? Dia disuruh membunuh seluruh bangsa Amalek, dia tidak membunuh semuanya, gitu. Tetapi domba-domba, binatang yang terbaik dia tidak bunuh dengan alasan untuk dipersembahkan bagi korban bakaran. Tapi Tuhan nggak mau itu. Makanya tadi yang saya bilang, kadang kita berpikir ini yang terbaik dalam ukuran kita, gitu. Tetapi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik daripada kita. Makanya perlu dekat seperti Raja Daud. Tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Lanjut. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, itu apa yang Tuhan sampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan, dan disampaikan Nabi Nathan kepada Raja Daud. Luar biasa. Hari ini simple banget, nggak yang bagaimana-bagaimana gitu. Tetapi kalau dibaca di ayat 18 sampai yang ke-22 gitu, Raja Daud itu kayak ngomong sama Tuhan, aku iki sopo, keluargaku iki sopo, kok sampai Tuhan itu mau mengangkat saya. Itu hatinya Raja Daud. Aku ini siapa sih? Padahal kalau dipikir-pikir, Raja Daud bermegah itu sangat bisa, sangat pantas. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan berlaksa-laksa. Makanya banyak pujian rakyat Israel ketika dia pulang perang, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Seharusnya dia punya kebanggaan. Ini hebatnya aku bisa mengatur strategi perang, aku bisa ini, bisa itu, aku mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa gitu. Tapi Raja Daud tidak melakukan itu. Dia tidak merasa karena aku hebat, karena aku pinter gitu. Atau mungkin merasa ya memang awalnya Tuhan yang memilih, tapi kan butuh usaha dari aku juga gitu. Raja Daud nggak begitu. Raja Daud cuma bilang, siapa aku ini Tuhan? Siapa keluargaku? Kok sampai Tuhan mengangkat aku itu sedemikian luar biasanya? Kadang kita ini suka lupa diri. Kasar katanya nggak tahu diri. Kita apa-apa nggak nanya Tuhan. Kita ambil keputusan A dan B gitu. Satu. Yang kedua, kalau kita berhasil, kita merasa ini karena aku hebatnya aku, karena aku memikirkan bagaimana supaya usaha saya berhasil, bagaimana supaya kuliah saya berhasil, saya belajar ini dan sebagainya, semuanya karena saya gitu. Anak saya, cucu saya, menantu saya, semuanya diberkati karena saya berhasil mendidik mereka. Kadang kita seperti itu. Tapi hari ini kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud punya alasan yang lebih banyak daripada saudara dan saya untuk bermegah diri, tetapi Raja Daud tidak. Dia cuma ngomong, siapa sih aku nih Tuhan?
Dia tahu diri, dia sadar dirinya siapa. Makanya dia bilang seperti itu. Nah, jadi lompat ke ayat 22, makanya dia bilang, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Maju berperang, selalu menang. Ya, story yang luar biasa ya, Raja Daud mengalahkan Goliat. Pengalamannya cuma mengalahkan singa dan beruang. Pengalaman perang secara taktikal perang, ini harus bagaimana megang pedang, nggak ada sama sekali. Cuma satu keyakinan dia, aku datang dengan nama Tuhan. Itu keren banget gitu. Dia cuma ngomong sama Saul gitu. Ketika aku menjaga kambing domba, ketika singa datang, beruang datang, bahkan dia bilang aku merobek mulutnya singa. Padahal Daud secara fisikly masih kemerah-merahan ya, pipinya kemerah-merahan gitu. Kalau saya kan nggak kemerah-merahan, kecoklat-coklat tuaan gitu ya. Kalau Daud kemerah-merahan gitu, masih muda banget gitu, tapi bisa mengalahkan singa. Ya. Kalau singa mau nerekam domba, nggak mungkin singanya lebih kecil dari domba kan, nggak mungkin anak singa kan gitu. Pasti singanya yang besar. Beruang pasti yang besar, tentu lebih besar daripada Daud gitu. Tetapi Daud bisa mengalahkan dia karena Tuhan beserta dengan Daud. Dan untuk itu Daud tidak pernah meninggikan dirinya, membanggakan dirinya, karena saya tidak. Bahkan di hadapan pembesar sekalipun seperti Raja Daud, dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tetap karena Tuhan, bukan karena saya. Makanya dari pengalaman semua itu, pengalamannya bersama Tuhan, di ayat 22 dia bisa ngomong, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kerennya lagi nih, ada yang keren lagi gitu. Ketika waktu itu sempat ya, orang Israel kalah perang dari orang Filistin, lalu tabut perjanjian dibawa di Filistin, ditaruh bersebelah-sebelahan dengan dewanya mereka. Saya lupa nama dewanya siapa gitu. Ya kurang lebih misalnya nih patung dewanya, di sini tabut perjanjian gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini benda mati dan bukan benda hidup. Kepala dari patung penyembahan itu bisa putus, jatuh ke tanah. Dan nabi-nabinya mereka datang, dibenerin lagi nih patungnya, tinggal pergi lagi. Besoknya jatuh lagi. Bahkan jatuhnya patung itu, kepalanya sampai seperti orang menyembah kepada tabut perjanjian. Akhirnya orang Filistin takut. Ya. Orang Filistin takut, ini dikembalikan aja. Ini bukti kebesaran Tuhan. Jadi kalau kita sekarang menyembah Yesus, Tuhan, sebagai Tuhan kita, Allah yang hidup, Anda di tempat yang benar, di Tuhan yang benar. Anda tidak salah alamat. Daud tahu itu semua, makanya dia bisa ngomong seperti itu. Tetapi
Apa yang Daud sampaikan ini di dalamnya maknanya begini. Dia sedang menyatakan kekagumannya sama Tuhan. Dia menyatakan kekagumannya sama Tuhan. Makanya dia bisa ngomong, "Gua ini siapa?" Kalau dia mungkin flashback ke belakang, dia ngeliat, ya ampun, dia cuman kambing domba, ya. Diperhitungkan tidak. Itu kasar katanya dibuanglah, nggak dianggap. Ya. Raja Saul nyari, mana anak-anak kamu? Bapaknya ditanya, yang hebat-hebat, pilih semuanya gitu. Nggak ada, semuanya Daud nggak masuk hitungan. Ada lagi satu di sana gitu. Ketika Daud akan diurapi menjadi raja, ini ceritanya. Lalu ada, dipanggil lah. Nah, inilah dia. Ya kan, nggak diperhitungkan. Siapa sih anak ini? Ya elah, anak kemarin sore, anak kecil nggak tahu apa-apa. Makanya dia kagum sama Tuhan. Kalau dia ngingat ke belakang, dan dia waktu ngomong ini, dia menjadi seorang pemimpin atas seluruh bangsa Israel. Dia sedang menyatakan kekagumannya sama Tuhan. Dan dia sedang menyatakan pengagungannya sama Tuhan. Dan dia menyatakan kebesaran dan kedahsyatan, kehebatan dari perbuatan Tuhan. Tidak ada celah bagi dia untuk membanggakan diri, tidak ada. Semuanya Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari perikop ini, baik apa yang sudah dialami, itu, bahkan yang masa yang akan datang, gitu. Kalau tadi dibilang bahwa keturunanmu yang akan membangunnya, akan kukokohkan, gitu. Ini belum kejadian, Tuhan sudah ngomong sama Raja Daud. Makanya kalau Tuhan bilang masa depanmu penuh pengharapan, itu iya, itu pasti. Jadi jangan meragukan Tuhan. Jangan ragu apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai esok hari. Nggak usah ragu. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Yang kita butuhkan adalah dekat sama Tuhan, tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan rancangan Engkau untuk diriku, sehingga aku menjalankan apa yang menjadi rancanganmu dalam hidupku. The most important adalah itu. Mau kita hebat kek, mau siapa kita kek, gitu. Kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, percuma. Aku nggak kenal engkau, nyala engkau dari hadapanku. Itu kata Tuhan, bukan saya, kata Tuhan. Makanya butuh dekat sama Tuhan. Itu penting. Tetapi di sini juga menunjukkan bahwa Raja Daud menyatakan apa sih? Raja Daud juga menyatakan bahwa I am nothing. Aku nggak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Raja Daud ngomong ayat 22 ini, dia juga sedang menyatakan bahwa I am nothing. Aku ini bukan siapa-siapa. Kayak dia sedang ngomong, kalau aku ada sampai sekarang karena Tuhan, bukan hebatnya aku berperang, bukan. Bukan karena kecakapannya dia. Dia sudah menjadi raja dan berulang kali perang, harusnya dia punya pengalaman yang banyak tentunya, dan itu sudah pasti. Tetapi dia tidak memberi kesempatan untuk membanggakan dirinya. Tidak. Selalu Yesus yang jadi yang utama, jadi center kehidupannya. Jadi dia tuh tahu, dia sadar diri, aku ini siapa sih? Dan dia tahu siapa Tuhannya. Makanya penting bagi kita sadar diri, siapa kita ini, siapa.
Dan penting juga tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, kita kenal siapa Tuhan kita jelas, kita nyembahnya itu nggak sia-sia. Kita tidak membuang waktu, kita tidak memberikan hidup ini pada kematian yang kekal. Enggak, kita jelas nyembah Yesus, hidup kekal bersama Yesus. Udah jelas. Makanya harus tahu. Tetapi di sini Raja Daud juga menyatakan bahwa dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia punya alasan, berjuta-juta alasan untuk dia membanggakan diri, tapi dia tidak. Itu kerendahan hatinya Raja Daud. Gak mudah bagi kita kalau kita tidak hati-hati. Kalau Kak George bilang itu jangan kau hirup aromanya, bahaya. Kalau ada pujian kita dipuji, jangan dihirup itu pujian. Nanti lama-lama ngambang, terbang tinggi ke atas, begitu jatuh blek, sakit. Hati-hati. Jadi kalau kita melihat diri kita, keluarga, usaha, bisnis, rumah tangga, ya, pencapaian-pencapaian kita, ya, keberhasilan dan kesuksesan kita yang sudah kita alami, ya, bahkan yang akan kita alami, gitu. Kalau Tuhan ngomong tahun ini di jemaat GKI Anak Agape Ngunut akan mengalami yang namanya pelipat gandaan. Jangan lupa bahwa semuanya hanya karena Tuhan, bukan karena hebatnya kita, bukan karena si A, si B yang sudah mengatur, bukan. Manusia itu hanya alatnya Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Nggak mau dipakai, Tuhan pakai yang lain. Yang lain nggak mau dipakai, kalau perlu Tuhan pakai batu untuk berbicara. Ayatnya ada itu. Perlu Tuhan pakai anak kecil yang berbicara. Karena suka-sukanya Tuhan, Dia penciptanya, suka-sukanya Dia. Yang jadi pertanyaan, akankah kita mau belajar seperti Raja Daud, mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Tapi kan Mas, Raja Daud pernah gagal. Ya iya, ya semua orang pernah gagal, keles. Namanya juga manusia. Kalau orang nggak pernah gagal, jadi malaikat di sorga, malaikat bisa minder. Nah, biasa orang-orang yang seperti itu. Tapi kan itu orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Tapi kan Yesus nggak seperti itu. Kalau Yesus seperti itu, nggak ada orang yang masuk surga, karena terlalu jahat manusia. Makanya fokus sama Tuhan, seperti Raja Daud. Kalau kita baca di Samuel itu keren banget Raja Daud. Bagaimana sudah musuh mau nyerang aja dia tetap tenang. Tuhan, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kamu gini dia lakukan. Menang. Makanya jangan kita menjadi seperti Saul. Tuhan suruh A, kita melakukannya enggak sepenuhnya, bahkan kita melakukannya yang B. Jangan. Lakukan seperti yang Tuhan katakan. Tuhan bilang A, Tuhan bilang B, gitu. Jadi penting bagi kita untuk yang pertama, tahu diri kita siapa,
tahu siapa Tuhan kita dan harus rendah hati. Tapi di atas semuanya, yang terpenting adalah intim sama Tuhan. Jadi Raja Daud bisa berkata sampai segitunya karena dia intim sama Tuhan. Karena dia intim, dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, baru dia bisa ngomong. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Kalau nggak intim, nggak bisa mengalami ini, nggak bisa. Kalau Raja Daud nggak intim, pasti kalah. Bangsa Israel udah pasti kalah sama orang Filistin. Itu udah jelas, sama orang Amalek kayak orang apa kayak udah pasti kalah deh. Nah, jadi kita belajar hari ini intim sama Tuhan, tahu diri, tahu siapa Tuhan kita, rendah hati sama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Yuk kita koreksi diri kita masing-masing, saya dan saudara. Apakah selama ini di waktu-waktu sebelumnya kita tidak menempatkan Yesus di atas segalanya? Artinya segala pencapaian kita sampai hari ini itu semuanya karena Yesus, bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena kecakapannya kita mengolah, mengatur apapun itu, bahasanya memanage lah, apapun itu. Tapi mesti kita sadari bahwa semuanya hanya karena Tuhan Yesus, bukan karena hebatnya kita. Kita bisa hidup baik sampai hari ini, keluarga kita, rumah tangga semuanya baik, bukan karena kita, hanya karena Tuhan Yesus. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa hebat dalam bermain musik, cakap dalam bernyanyi, menari, bukan karena kita, karena Tuhan Yesus. Mengoperatkan kamera, mengoperatkan sound, apapun itu, kita cek apakah kita sempat memberikan diri kita, membanggakan diri kita ini karena gua, karena saya, atau karena si A, karena si B. Ingat, Raja Daud lebih banyak alasan, terlebih hebat, terlebih besar daripada kita untuk menyombongkan dan membanggakan dirinya. Tetapi Raja Daud tidak menyombongkan dirinya. Dia merendahkan hatinya di bawah kaki Tuhan. Dia sadar siapa dirinya. Dia tahu siapa Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita sudah do yang terbaik, bersyukur sama Tuhan. Semua karena Tuhan. Apapun itu, dalam segala hal, baik yang terbesar dan yang terkecil, yang orang tahu bahkan orang tidak tahu, semuanya hanya karena Yesus, bukan karena kita. Raja Daud bisa ngomong, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tidak ada Allah yang lain, tidak ada Allah yang lebih hebat. Ketika kita menyanyikan puji-pujian, kita sedang menyatakan bahwa semua karena Tuhan, karena
kebesaran Tuhan, karena kehebatan Tuhan, karena Tuhan hidup, bukan karena saudara dan saya. Akan diam sejenak, kita dengar pujian ini. Semua kita, termasuk yang melayani musik, singers, semua tenang, kita dengarkan pujian ini. Tolong lebih keras lagi. Liriknya ada di atas, dibaca. Tidak perlu dinyanyikan terlebih dahulu, dibaca, direnungkan dari kata. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja. Yes, amin. Yes, segala kemuliaan bagi nama Yesus. Gak ada ruang bagi kita untuk memuliakan diri kita. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Hanya bagi kemuliaan Yesus selamanya, selamanya. Hanya Yesus, Yesus dan Yesus. Bukan saudara dan saya, bukan hebatnya saudara dan saya, bukan. Kita bisa bekerja, punya penghasilan yang luar biasa, membangun rumah tangga yang luar biasa, hanya karena Yesus. Setiap mata akan melihat, setiap hati akan tahu, amin, bahwa keindahan Tuhan di atas seluruh bumi ini, kebesaran Tuhan di atas seluruh bumi ini, kehebatannya Tuhan. Ya, Yesus, amin, yes. Yesus, tidak ada yang lain. Jangan berikan kesempatan untuk saudara membanggakan diri saudara, karena hanya Yesus yang membuat semuanya bisa ada sampai hari ini. Dalam setiap langkahmu, aku Yesus dalam setiap usahamu, dalam setiap rumah tanggamu, dalam setiap studimu, dalam kau menjalani hidup. Akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupanmu. Jadikan Dia Tuhan, Juru Selamat atas kehidupanmu. Hanya melalui Dia kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus kita beroleh kehidupan yang kekal. Masa depan kita penuh dengan pengharapan. Hanya melalui Yesus.
kejayaan hanya bagi Yesus saja. Ketika kami menyanyikan pujian ini yang menyatakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kami sedang menyatakan bahwa kami nothing, Jesus is everything. Sedang menyatakan kami gak bisa apa-apa tanpa Yesus. Kami sedang menyatakan bahwa Yesus yang membuat semuanya ada sampai hari ini. Bukan hebatnya kami, kuat gagahnya kami, karena kenalannya kami, saudara kami A, si B, bukan. Semua karena Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman, menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Kami di alamat yang tepat. Kami bukan di alamat yang salah ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang benar. Kami sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, setia mengikuti Tuhan sampai hari ini, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kami menyembah Tuhan yang benar ya Tuhan Yesus. Kami gak salah pilih Tuhan. Bagi setiap kita yang selama ini mungkin masih ragu, hari ini pastikan dirimu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupanmu. Tidak sampai di situ, tetapi biarkan Yesus yang memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Karena siapalah kita? Harusnya kita nggak pantas, harusnya kita nggak layak menerima semua ini. Ini semua hanya karena pengorbanan Kristus, karena kasihnya Tuhan Yesus, kebesarannya Dia aja, bukan karena kita. Komitmen sama Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar, menyembah Allah yang benar, pastikan diri kita setia mengikuti Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Jangan buang waktu kita untuk hal yang gak penting, hal yang tidak kekal. Jangan buang waktu kita untuk tawaran-tawaran dunia. Karena dunia menawarkan hal-hal yang indah, yang luar biasa di depan mata kita, yang menyukakan daging kita, tapi pada akhirnya membawa kita pada kehancuran, kematian yang kekal, keterpurukan, hancuran dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha bisnis. Jangan kita bawa waktu kita. Tempatkan Yesus jadi nahkoda kehidupan kita, jadi Tuhan kita, penyelamatnya kita satu-satunya. Terima kasih. Kalau firman-Mu sudah menegur setiap kami, firman-Mu mengingatkan kami, kalau selama ini kami masih ada hal yang belum berkenan di hati-Mu Tuhan, kami minta ampun. Kami mau bertobat, dan hari ini kami mau ambil komitmen untuk setia melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami, menjadikan Tuhan pemimpin atas kehidupan kami. Tidak hanya ketika kami dari belum mengenal Yesus lalu mengenal Yesus, bahkan ketika kami sudah mengenal Kristus pun, kami harus tetap pegang Kristus. Apapun kondisinya, kami akan tetap pegang terus tangan Yesus. Terima kasih Tuhan.
segala-galanya, tetapi Yesus yang segala-galanya. Kami bukan segala-galanya, tapi Yesus yang segala-galanya. Kami tidak dapat mengubah orang, tetapi Yesus yang sanggup mengubah. Dan hanya Yesus yang dapat mengubah pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus. Firman-Mu ini sungguh-sungguh kami simpan di dalam hati kami. Kami renungkan itu siang dan malam, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, keperkasaan-Mu, kemegahan-Mu, keagungan-Mu, keajaiban-Mu, kehebatan-Mu ya Tuhan, itu selalu ada bersama dengan kami. Karena Yesus ada di dalam kami, yang memimpin kami. Sehingga semua hal, perlindungan, penyertaan, kemurahan, anugerah, peluputan, keberkatan, kesembuhan, pembebasan, kelepasan, pemulihan, semua hal yang baik terjadi atas kehidupan kami ketika kami menempatkan Yesus dalam kehidupan kami dan menempatkan Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Ketika kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bahwa Yesus terlebih besar, terlebih mulia, terpenting Yesus pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman, kehidupan kami diberkati Tuhan Yesus. Rumah tangga kami diberkati Tuhan Yesus. Masa depan kami diberkati Tuhan Yesus. Istri, suami, anak kami diberkati Tuhan Yesus. Cucu, menantu, cicit, semua diberkati Tuhan Yesus. Usaha, pekerjaan, pelayanan, bisnis, kesehatan, semua hal yang kami kerjakan diberkati Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, tempat itu menjadi milik kami, diberkati Tuhan Yesus. Tangan kami mengerjakan apapun itu diberkati dan Tuhan buat berhasil. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ketika kami melayani Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan dalam setiap pelayanan kami, karena Yesus beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, untuk firman-Mu, pembebasan, kelepasan, urapan, kesembuhan yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami dan yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Memberkati ya Tuhan setiap jemaat yang tidak hadir saat ini, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati dan beserta dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati Tuhan sinode gereja-Mu GKIN ya Tuhan, dan seluruh gereja GKIN di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Tuhan, gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, misionaris penginjil tuh di seluruh muka bumi ini, bahkan di penghujung dan pelosok bumi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai yang paling bawah RT RW. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Memberkati Tuhan para aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati. Dan memberkati setiap yayasan-yayasan yang bekerja sama dengan sinode, dengan kami, baik itu Compassion, Tuhan, Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Yayasan Upernikau juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang sudah berdoa bagi kami ya Tuhan Yesus. Memberikan waktu mereka untuk berdoa bagi kami. Berkati mereka ya Tuhan.
Mereka memberkati kami baik dengan tenaga, waktu, dengan harta kekayaan, dengan doa. Tuhan Yesus memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan mereka itu. Yesus memberkati kehidupan kami dari sekarang ini sampai kami berjumpa dengan Kristus Yesus. Yang terpenting Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripada kami butuh Engkau. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Nah, ketika Engkau mengambil roh-Mu dari kami, kami nothing Tuhan. Kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini karena ada roh-Mu di dalam kami ya Tuhan. Jangan ambil roh-Mu Tuhan. Karena roh-Mu itu tinggal di dalam kami. Dia disukakan. Roh-Mu bersuka. Engkau bersuka. Engkau disukakan karena kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Karena kehidupan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan, majelis, jemaat Tuhan, pelayan di musik, worship leader, singers, multimedia, sound, ushers, satgas, semua yang terlibat pelayanan Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes, mari kita angkat tinggi tangan kita di atas kepala. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tercurah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai Yesus datang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa kita semua diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh tim multimedia. Berikutnya ada pengumuman yang akan disampaikan oleh tim pentahbisan dari acara Bapak Gembala. Maju dulu. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan berkati kita semua. Nanti panitia akan umumkan tentang keuangan persiapan panitia ya, persiapan untuk pentahbisan Mas David. Hanya perlu saya sampaikan bahwa minggu depan tanggal 28 ibadah kita di Robah sore. Nanti ada pengumuman juga, tapi saya mau jelaskan kenapa di Robah sore. Ada pentahbisan Bapak Nevel David Nevel Muskita ya, sebagai pendeta muda oleh sinode dan daerah, dan sore karena dari daerah bisa datang semua dan juga dari sinode, karena kalau pagi tidak bisa ya. Jadi itu mohon perhatian jemaat. Jadi minggu depan kita kalau bisa 3:30 sore sudah ada di sini, supaya paling lambat jam 5 atau 4:30 sudah selesai. Jam 4 mulai, 4:30 sudah selesai, kita bisa pulang jadi sampai malam. Itu bisa saya sampaikan. Dan tetap berdoa untuk acara ini, dan semua jemaat yang tidak hadir tolong disampaikan untuk hadir pada minggu depan tanggal 28 Maret jam 4 mulai, karena sinode sudah datang jam 3:30. Nah, kita datang lebih awal supaya, karena ada nanti sinode dengan saya dengan Mas David hamba yang ditapis dari depan ya, ada prosesi nanti yang mimpin Mbak Lani. Itu sampaikan. Dan
Nanti ada panitia umumkan, dana sudah ada, dan saya sebagai gembala senior mohon partisipasi jemaat untuk mendukung acara ini. Dan setelah pentabisan otomatis nanti Mas David banyak khotbah, mungkin perjamuan khusus Mas David akan pimpin, karena 1-2 tahun ke depan Papa harus letakkan jabatan gembala, akan digembalakan full oleh Mas David. Jadi berdoa mulai hari ini. Jadi kalau 28 Maret ditabis, berarti mungkin 28 Maret tahun 2022 atau 2023 pentabisan kita penuh, dan Bapak akan banyak waktu berdoa dan Mama gitu ya. Jadi banyak di antara akan di full oleh Mas David, dan semua surat-surat penting mulai saat ini sudah ditandatangani oleh Mas David semua. Jadi tolong dukung dalam doa dan partisipasi jemaat untuk acara tanggal 28 sore jam 3:30 sudah pada hadir semua, karena jam 4 kita mulai ya. Jadi tolong jangan kita terlambat supaya acara ini jalan dengan baik, supaya dapat cepat selesai dan cepat kita pulang ya. Itu aja dari saya. Nanti silakan panitia akan umumkan keuangan yang ada, dan masih butuh berapa lagi silakan panitia. Shalom, selamat siang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mewakili dari panitia pentabisan Mas David akan mengumumkan setiap dana yang dibutuhkan. Yang kami butuhkan yaitu sejumlah 3.500.000. Sampai hari ini yang sudah terkumpul dana adalah 1.800.000. Jadi kami mohon bantuan dari Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahkan untuk teman-teman atau adik-adik yang mau berpartisipasi untuk membantu kegiatan bahkan pentabisan ini, bisa menghubungi bendahara yaitu Ibu Misi, atau langsung ke Bapak David Nevel Muskita, karena yang bisa ditemui di tempat ini. Mungkin itu aja pengumuman dari kami. Untuk amplop sudah disediakan di depan dan akan dikumpulkan hari Rabu atau paling lambat hari Jumat. Itu saja pengumuman dari kami. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum pulang kita akan berdoa untuk doa persembahan. Mohon maaf terlewat bagian doa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa, siapkan amplop yang sudah ada. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada karena kemurahan Tuhan. Dan siang hari ini kami akan memberikan persembahan dari apa yang kami miliki, dari itu semuanya sesungguhnya datangnya daripadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan dengan segenap hati kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah semua dikelola dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu GKIN Agape Ngunut ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, usaha pekerjaan pelayanan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. You deserve the glory and the honor. Shalom Agape People, apa kabar? Saya sangat yakin dan percaya hari ini kita semua kabarnya pasti luar biasa, sebab Tuhan yang hidup di dalam kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini saya mau mengingatkan untuk seluruh sidang jemaat bahwa ibadah tanggal 28 Maret minggu yang akan datang akan diadakan pada jam 4 sore. Jadi kalau biasa kita ibadah pagi hari jam 9, akan dialihkan ke ibadah sore jam 4. Diharapkan untuk semuanya hadir, hanya untuk tanggal 28 saja, dan kami mengundang untuk seluruh sidang jemaat dan kita semua dapat hadir bersama, dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri pasti akan memimpin ibadah ini. Nah, kita juga mengingatkan, kami juga mengingatkan untuk ibadah doa praise and worship setiap hari Rabu. Jangan lupa untuk hadir setiap penata layan, pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti doa ibadah
ibadah pujian dan penyembahan, dan untuk seluruh jemaat dapat mengikuti bersama diimbau untuk datang, dan saya percaya kita semua pasti mengalami lawatan Tuhan. Dan kami tetap mengingatkan untuk seluruh sidang jemaat yang hadir dalam setiap pertemuan ibadah, baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, ibadah doa pujian dan penyembahan, juga ibadah raya pada hari Minggu, agar semua kita tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, agar supaya kita mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, memakai face shield, memakai masker, menjaga jarak, tidak ada kerumunan, supaya kita dapat beribadah dengan aman, tetap sehat, tetap dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti sehat terus, karena Tuhan Yesus menjaga kita semua dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini, dan saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan menjaga dan menyertai kita. Jangan lupa stay safe, stay healthy, tetap sehat, tetap aman, dan kita berjumpa lagi minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dadah.